biasa kepada kami salah seorang siswa untuk membawa kita ke dalam doa. Kepada kami Brian silakan. Ini dulu ya. Satu. Ada semua? Apa namanya ya? Mesra? Zaman? Araf? Brian? Citra? Cindy? Tiara? Lisa? Delhati? Chandra? Adil? Saferius? Deti Sarni? Untuk kita lebih semangat lagi, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Kita nyanyikan dengan semangat ya. Bangsa-bangsa tiga ya. Bangsa. Kalian anak kami ini kurang semangat, maka saya perlihatkan kepada kami sebuah video ya yang membuat kita lebih semangat lagi ya. Maka melalui video ini nanti kami harapkan kepada anak kami untuk memberikan suatu tanggapan ya, atau masukan atau apa yang akan pelajari melalui video ini. Silakan diamati, sudah nanti ya berikan tanggapan ya, kira-kira apa nilai positif yang anak-anak kami lihat pelajari dari video di atas. Ya, silakan tepuk tangan dulu. Oke, sesuai dengan yang saya bilang tadi, saya mau anak kami menyampaikan kira-kira
apa motivasi ya yang akan kami ambil dari video tersebut. Siapa yang bisa? Ya, silakan berdiri. Saling menolong satu sama yang lain. Ada lagi? Ya. Kerjasama. Ya. Ada yang lain? Tidak ada. Jadi dari video itu kita bisa mengambil hikmahnya bahwasanya semut itu adalah mereka butuh kerjasama untuk mencapai tujuan, harus membutuhkan orang lain. Ya, oke, terima kasih kepada kami dan kita teruskan. Ya, dari rumah tadi anak-anak sudah makan apa belum? Serius? Oke, kelihatan sekali anak-anak sudah makan dari rumah tadi. Ya, makan apa dari rumah tadi? Sarapan apa? Makan nasi. Ya, udah makan ubi belum? Nah, kalau makan ubi itu kita lebih sehat loh. Ya, oke. Ubi, nasi. Nasi itu dari mana? Dari padi. Bukan dari pabrik. Ya, dari padi. Dari tanaman padi ya. Jadi padi itu sejenis apa dia? Tuh, bagus. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu. Ya, tumbuhan. Ya, tumbuhan. Mengapa tumbuhan itu penting bagi kita? Saya bisa tahu. Ya, saya rasa kalau saya pribadi kalau tidak ada tumbuhan ini, saya merasa tidak tahu menjadi apa saya ini. Kalau tidak ada tumbuhan, karena tumbuhan itu butuh sekali, ya wajib ya kita butuhkan selaku manusia. Mengapa? Apa fungsi tumbuhan itu kepada manusia? Kita bisa. Ya, seperti padi tadi, seperti pisang. Mengapa manusia membutuhkan itu? Ya, seperti ubilah, segala macam. Di kayu, di jalan, sayur. Mengapa manusia membutuhkan itu? Supaya kita punya energi. Karena tumbuhan itu adalah satu-satunya bahan atau satu-satunya makanan pokok daripada manusia. Ya, kalau tidak ada tumbuhan ini, saya rasa kita ini manusia tidak akan hidup. Ya, oke, terima kasih. Sekarang saya sampaikan kepada anak kami. Kenapa saya tanya itu tumbuh-tumbuhan itu apa fungsinya? Ya, mengapa manusia membutuhkan tumbuhan? Karena itulah yang kita pelajari pada hari ini. Ya, yaitu bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Ya, pasti anak kami sudah tahu tumbuh-tumbuhan di sekitar ini kan? Ya, ada coklat, ada kelapa, ada cabai dan sebagainya. Tetapi kita tidak tahu apa fungsinya, ya. Setiap bagian, apa nama-nama bagian itu, ya. Yang mana daun, yang mana buah, yang mana batang dan seterusnya. Maka itulah yang kita pelajari pada hari ini. Oke, selain itu kepada anak kami, saya bagikan materi ini, ya. Dibaca ya bagian-bagian tumbuhan itu beserta fungsinya ya bagi sama teman kamu ini materi ya, silakan baca. Sambil membaca materi itu, anak-anak kami saya ajak untuk menyaksikan video ya tentang salah satu contoh tumbuhan ya, yang mana bagi bagiannya nanti ya silakan diperhatikan
apa fungsi dari setiap masing-masing bagian tersebut. Ya. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkadang pasang angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Sudah ditonton? Sudah. Dari awal sampai akhir? Sudah. Ya, oke. Video tersebut menguraikan
bagian daripada tumbuhan, ya, bagian daripada tumbuhan. Anak kami sudah mengenalnya, ya, dan saya harap anak kami untuk bisa mempelajari, ya, teks yang ada di situ, kemudian gambar apanya, bunga di situ, dan bagian-bagiannya. Karena itu anak kami saya harap untuk membentuk kelompok, ya, kelompok, dan nanti saya bagikan tugasnya untuk dikerjakan. Oke, silakan bentuk kelompok masing-masing. Nanti geser pecahnya di sini. Buka saja Pak ini. Kursinya. Geser pecahnya di sini. Oke. Terus, kamu boleh. Ini lebar kerjanya 1, 2, 3, ya. Coba perhatikan soalnya di situ. Soal yang pertama, ya. Coba Cak. Sebutkan nama-nama bagian tumbuhan di bawah ini serta fungsinya. Iya, kan ada gambar di situ kan? Oke, kalau nomor 1 apa namanya? Kemudian apa fungsinya? Kamu tulis di situ. Nomor 2, coba perhatikan saya, anak kami. Gimana pasti Pak? Ya? Iya, di tengah. Iya. Di tangan kiri saya ini itu soal nomor 2 ya. Ini tumbuhan apa namanya dulu? Apa namanya? Kalau kita Inai ya. Jadi yang di kiri saya ini kelihatan segar atau sehat, ya. Tapi kalau di kanan saya ini, ya begitulah, layu ya. Jadi 2 tumbuhan ini masing-masing punya perbedaan. Berdasarkan yang kami amati, ya, apa yang menjadi perbedaannya, kemudian kenapa yang ini tidak sehat atau tidak lain. Dan itulah soal nomor 2. Jadi supaya kami harus kerja kelompok, ya, satu unit dengan yang lain, memberikan jawaban, memberikan tanggapan, ya, kira-kira apa sebabnya, ya. Itu soal nomor 2. Jangan paku kepada satu orang saja. Kamu juga Citra berikan tanggapan, Tiara berikan tanggapan. Nah, begini menurut saya. Ya, selamat bekerja ya. Ini kelompok apa tadi? Mau ya? Siapa moderatornya di sini? Ya. Asistennya siapa? Yang bantu? Kan 2 orang kan? Si ini ya. Kelompok terakhir siapa? Ketua kelompoknya? Pak Dil. Kami yang asisten. Brian yang jadi waktunya?
Ini ya. Ya, yang anggota yang lain memberikan, karena ada di situ kan berdasarkan materi, kemudian berdasarkan video yang sudah ditonton tadi. Ya. Gimana, Bros? Bisa dipahami soalnya? Mantap. Fungsinya ditulis fungsinya. Iya, di sini. Fungsinya daun, fungsinya buah, fungsinya dia penanya. Kalau sudah siap, tulis nama kelompoknya, nama-nama kelompoknya. Buat hari ini ya, dilibuasi berapa hari ini? 7 ya. Dilibuasi 7 Desember ya. Buat nama-nama kelompoknya. Dua soal ya. Soal yang kedua ini ya saya kerjasama karena soalnya agak sedikit menantang, ya kan? Kalau ada yang kurang jelas, ya silakan ditanyakan. Ya. Ini yang dibaca.
Gimana? Nomor 1 sudah siap? Nomor 2, ya saya kembali menampakkan kepada kami tumbuhan ini, ya. Ini layu dan segar, ya. Kenapa ini layu? Kenapa yang satunya segar? Itulah jawaban nomor 2. Nah, kalian cari sendiri kenapa yang di kanan saya ini lain. Sebab di sini semua. Jawaban nomor 2 soal ini. Kenapa dia lain? Tumbuhan itu lain. Kan sudah nampak tumbuhan yang tadi. Ya, waktunya 35 menit ya. Jangan lupa buat nama kelompoknya, kelas, nama-nama kelompoknya tanggal hari ini, tanggal 7 Desember 2023. Habis itu nanti kita mempresentasikan yang ke depan hasil kerja kelompok masing-masing kelompok, ya. Oke, sudah siap? Sudah ya? Siapa yang sudah siap? Kelompok teratai, ini perbalik nama kelompok ini. Iya. Oke, silakan kumpul ya. Mana? Gak usah. Oke, kelompok mawar sudah siap? Kelompok mawar kelas 4. Terus
Oke. Kita teruskan ya. Habis ini nanti mempresentasikan hasil kerja masing-masing kelompoknya ke depan kelas ya. Kemudian kalau kelompok satu mempresentasikan, yang lain mendengarkan dan memberikan masing-masing nanti satu soal atau satu pertanyaan. Oke. Sebelum kita presentasi ke depan, ya, masih semangat? Ya. Oke, kita teruskan ya. Sebelum kita presentasi, kita tepuk selamat dulu ya, biar kita lebih semangat. Kalau saya bilang selamat pagi, tepuknya 1 kali. Selamat siang 2 kali. Selamat sore 3 kali, dan selamat malam. Tepuk selamat pagi, bagi. Tepuk selamat pagi. Selamat siang. Nah, hati-hati ya. Selamat sore. Selamat malam. Mantap, tepuk semua. Oke, sekarang saatnya anak kami menampilkan hasil kerja kelompoknya ya. Yang mana soalnya pertama, sebutkan nama-nama bagian tumbuhan di bawah ini beserta fungsinya. Yang kedua, berdasarkan gambar tadi atau jenis tumbuhan yang saya kasih nampak kepada anak kami, yang satunya layu, yang satunya segar, faktornya kenapa, dan silakan menjelaskan nanti kepada teman-temannya. Sekarang saya panggilkan kelompok Ros untuk tampil ke depan. Kepada kelompok Ros, disilakan. Semua. Oh iya. Cepat ya. Oke, yang lain didengarkan ya. Silakan. Baik, teman-teman, izinkanlah kami untuk membaca hasil diskusi kami dari kelompok Ros yang dibacakan oleh teman kita Brian. Baik, nama kelompok kami Ros, kelas 4. 1. Sebutkan nama-nama bagian tumbuhan di bawah ini beserta fungsinya. Tekan ya. Biar teman-teman kamu tahu, silakan lihat dulu tabelnya, kunci ya satu-satu. Nah, ini bagi bagian tumbuhan nomor 1 ini namanya, ya. Oke. Fungsinya apa? Nomor 1 ini namanya daun. Fungsinya untuk menyimpan makanan dan juga sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Iya. Nomor 2 ini buah. Berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan dan sebagai tempat biji tanaman. Nomor 3 ini batang. Fungsinya untuk mengangkat tumbuhan. Nomor 4 ini bunga. Berfungsi sebagai alat perkembangan biak. Nomor 5 ini namanya akar. Berfungsi untuk menyimpan air dan zat hara dari tanah. Akar fungsinya apa? Fungsi akar untuk menyerap air dan zat hara dari tanah. Ya. Oke. Nomor 2. Nomor 2. Iya, mengapa tumbuhan yang satu itu layu? Apa sebabnya? Tumbuhan itu layu karena tidak mempunyai makanan, tidak sehat, dan tidak dipupuk. Betul. Oke, berikan tepuk tangan buat kelompok Ros. Ya, terima kasih penampilan dari anak kami kelompok Ros yang sudah menyajikan hasil kerjanya, dan kami persilakan anak kami kelompok Teratai dan Mawar untuk memberikan satu pertanyaan dan dijawab nanti ya, dijelaskan dan kita sempurnakan nanti.
Siapa yang duluan? Berikan pertanyaan. Ya. Silakan. Tuhan itu tidak punya mulut tapi bisa makan. Bisa dijelaskan cara tanam tumbuhannya makan. Tumbuhan itu katanya tidak mempunyai mulut, tetapi tetap sehat. Ya. Dari mana makanannya? Bagaimana cara makan tumbuhan itu? Bisa dijelaskan? Oke. Mereka melalui akar, lalu melalui batang, Ya. lalu dari tumbuh. Ya. Ya. Bisa diterima ini kelompok teratai. Makanan itu katanya tidak mempunyai, tumbuhan itu tidak mempunyai mulut tapi bisa makan. Prosesnya atau jalannya adalah melalui akar, ya, menyerap air atau zat hara dari tanah, kemudian disebarkan kepada bagian tumbuhan itu. Makanya tumbuhan itu jadi sehat, berbuah dan menghasilkan. Oke, bisa diterima ini jawabannya. Nih, ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi itu saja penampilan dari kelompok ROS, dan kepada kami kelompok ROS dipersilakan duduk di belakang. Kita teruskan kelompok Mawar, ya, dan yang lainnya nanti memberikan pertanyaan juga ya. Kepada anak kami kelompok Mawar dipersilakan ke depan. Jadi siapa yang menjadi murid aku tadi? Oke. Baik teman-teman, sebelum kami membacakan hasil diskusi kami dari kelompok Mawar yang dibacakan oleh teman kami yang bernama Chandra Sabdanwari. Oke. Silakan dulu. Nama kelompok kami Mawar, kelas 4. Ya, langsung saja. Soal nomor 1. Satu, sebutkan nama-nama bagian tumbuhan di bawah ini beserta fungsinya. Langsung saja sebutkan bagian-bagiannya. Nomor ini apa namanya? Terus lagi dibaca-baca pengantarnya. Fungsi daun. Penting kan ya? Kasih pertanyaan nanti ya. Kompor juga. Makanan dan juga sebagian tempat terjadinya fotosintesis. Fungsi buah berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan mengandung dan sebagai tempat bagi tanaman. Nomor 3, batang berfungsi untuk Menegakkan tumbuhan. menegakkan tumbuhan. Iya. Nomor 4, buah Itu buah-buahan normal itu. buah berfungsi sebagai alat perkembangan biakan. Perkembangbiakan. Ya. Nomor 5, akar berfungsi untuk menyerapkan dan zat hara dalam tanah. Apa? Fungsi akar? Apa fungsi akar? Berfungsi untuk mengurai air dan zat Hara. dari tanah. Nah, selesai nomor 1. Nomor 2. Apa jawabannya nomor 2 ini? Nomor 2, tumbuhannya lain karena dia tidak mempunyai asupan makanan. Dia layu karena tidak mempunyai asupan makanan. Dari mana? Dari udara, dari tanah, atau dari mana? Dari tanah. Oke. Jadi itu dia penampilan dari kelompok Mawar
dan berdasarkan hasil kerja mereka, diskusi mereka, kepada kami masing-masing kelompok teratai dan roh untuk memberikan siap-siap ya menjawab pertanyaan. Silakan kelompok roh dulu. Mengapa tumbuhan tidak bisa menghasilkan buah? Iya. Boleh dijelaskan? Bisa dimengerti soalnya? Ya. Tumbuhan tidak menghasilkan Buah. Jika tanamannya tidak diberikan makanan ataupun air. Kalau tidak ada makanan air, tumbuhan itu tidak berbuah. Tidak Pak, ataupun ditanam. Ada lagi alasannya. Kalau tanaman tidak dipupuk sehat tidak? Iya. Ya. Apa alasannya lagi? Tidak ada. Oke. Ya, berikan tepuk tangan buat kelompok mawar. Terima kasih dari anak kami kelompok mawar. Yang terakhir adalah kelompok teratai untuk menyajikan hasil kerja mereka. Anak kami kelompok teratai untuk mempresentasikan. Ya, silakan. Teman-teman, izinkan kami membacakan diskusi kami dari kelompok teratai yang dibacakan oleh teman kita Pinta. Nama kelompok teratai kelas 4. 1. Sebutkan nama-nama bagian tumbuhan di bawah ini beserta fungsinya. Bagian-bagian tumbuhan adalah daun dan berfungsi untuk menyimpan makanan dan juga sebagai terjadinya fotosintesis. 2. Buah. Buah berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan dan sebagai tempat biji tanaman. 3. Batang. Batang berfungsi untuk mengakar tumbuhan. 4. Bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. 5. Akar. Akar berfungsinya untuk menyerap air dan jahara dari tanah. 2. Identifikasilah masalah yang ditemukan pada salah satu tumbuhan berikut ini, temukan alasannya. Jawabannya adalah tumbuhan karena dia tidak mempunyai asupan makanan dan air dari tanah. Oke, itu jawabannya. Karena ada tumbuh di tangan kanan saya layu, Pak. Kenapa dia layu? Karena dia tidak mempunyai asupan makanan dan air dari tanah. Iya. Terima kasih. Berikan tepuk tangan buat kelompok. Oke, sudah disiapkan pertanyaannya? Atau ada pertanyaan dari kelompok mawar? Siap-siap menjawab ya. Apa sumber fotosintesis? Ya. Apa? Apa sumber fotosintesis? Fotosintesis itu dari mana sumbernya? Kita tahu fotosintesis itu adalah suatu proses pembuatan makanan oleh tumbuhan. Dari mana asalnya? Dari sinar matahari. Katanya fotosintesis itu diambil dari sinar matahari melalui klorofil di daun. Ya, bisa diterima? Bisa. Oke, terima kasih penyajian dari kelompok teratai. Silakan duduk di belakang. Baik, terima kasih semua kepada kami yang sudah bekerja sama, kelihatan kepada kami saling satu dengan yang lain punya peran, ya. Jadi begitu kalau ada diskusi kelompok bukan hanya ketua saja yang bekerja, ya. Mengenai materi kita pada hari ini adalah bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Bisa anak kami menyampaikan kepada teman-teman di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, oh ini namanya ini, ya. Setelah mempelajari ini, ya, oh ini namanya daun, ini fungsinya, ini namanya batang, ya, batang, ini fungsinya dan segala macam. Jadi harapan besar saya anak kami bisa menjelaskan kepada teman-teman, ya, kepada adik kelas apa fungsi daripada tumbuhan, bagi bagian daripada tumbuhan tersebut.
tersebut. Oke, kita teruskan ya. Anak kami pada hari ini sudah mengikuti pembelajaran dan saya mau ya menggali informasi daripada anak kami. Bagaimana perasaannya hari ini? Ya, sedikit tegang, kaku, senang, atau gemetar karena ini merupakan hal baru kepada anak kami. Ya, dari kelompok dulu. Bagaimana perasaannya setelah tampil ke depan, menonton video dan segala macam? Hasil yang lain lah, kelompok peserta yang lain dari kelompok Ros lah, jangan ketua terus. Ya, sama. Bagaimana perasaannya setelah mempelajari materi pada hari ini? Gimana, Rius? Senang. Senangnya di mana? Karena saya berbicara terus karena melihat dalam tadi, atau senangnya di mana? Hah? Senang melihat teman satu kelompok? Di mana senangnya? Melihat video? Iya. Ada apa di video tadi? Video tumbuh-tumbuhan yang menguraikan, menjelaskan bagian-bagian tumbuhan itu. Terima kasih. Dari teratai, ini ketua tadi. Oke, Mesrala. Gimana perasaan Mesrala hari ini mempelajari bagian-bagian tumbuhan? Senang? Senang. Kok bisa senang? Bisa tampil di depan, bagus ya. Jadi begitu dia, ya, harus tampil. Ya, bukan hanya sebagai pendengar saja. Mawar, gimana perasaannya? Menyenangkan, ya. Jadi harapan anak kami apa ke depan? Supaya bisa Oh, luar biasa. Berikan tepuk tangan dulu. Ya, jadi karena kita terbatas sebenarnya, ya, fasilitas sekolah kita yang sangat memprihatinkan, ya. Ya, bisa diterima ini kelompok teratai. Makanan itu katanya tidak mempunyai tumbuhan itu tidak mempunyai mulut tapi bisa makan. Prosesnya atau jalannya adalah melalui akar, ya, menyerap air atau zat hara dari tanah, kemudian disebarkan kepada bagian-bagian tumbuhan itu. Makanya tumbuhan itu jadi sehat, berbuah dan menghasilkan. Oke, bisa diterima ini jawabannya. Nih, ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi itu saja penampilan dari kelompok Ros dan kepada kami kelompok Ros. Silakan duduk di belakang. Kita teruskan kelompok Mawar, ya, dan yang lainnya nanti memberikan pertanyaan juga ya. Pada kami kelompok Mawar, silakan ke depan. Ya, siapa yang menjadi moderator tadi? Oh ya. Baik teman-teman, sebelum kami ingin membacakan hasil diskusi kami dari kelompok Mawar yang dibacakan oleh teman kami bernama Chandra Sardani. Oke, silahkan dulu. Nama kelompok kami Mawar adalah Supa. Ya, langsung saja. Nah, soal nomor 1. Satu, disebutkan nama-nama bagian tumbuhan di bawah ini beserta fungsinya. Langsung saja, sebutkan bagian-bagiannya. Nomor ini apa namanya? Lalu saya lagi dibaca-baca pengantarnya. Fungsi daun. Perhatikan ya. Kasih pertanyaan nanti ya. Kelompok juga. Makanan dan juga sebagian tempat terjadinya fotosintesa. Fungsi buah berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan mengandung dan sebagai tempat bagi tanaman. Nomor 3, batang berfungsi untuk Menegakkan tumbuhan. menegakkan tumbuhan. Iya. Nomor 4,
Bunga. Buah. Itu buah-buah perempuan itu. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangan biakan. Perkembangbiakan. Ya. Nomor 5 akan berfungsi untuk Ada yang bertanya tadi, bagaimana itu fotosintesis terjadi? Ya, dari mana? Ya. Jadi semua itu adalah sudah kami jawab melalui persentase kelompok. Ya. Dan saya harap dalam tempo beberapa menit atau 5 menit bisa diselesaikan itu LKPD-nya. Berapa lagi? Ya. Jawabannya kasih aja di titik-titik. Awas salah. Penemu. Apa? Penemu. Ini masing-masing lagi ya, bukan kelompok lagi. Kita berfungsi untuk meningkatkan tumbuhan. Yang lagi ya.
bangun tekan. Buat nama. Buat tangan. Sudah? Coba dikoreksi dulu ya. Masih ada waktu ya. Kita tinggal menjelaskan. Ayo, kiri. Belum. Setelahnya belum. Arab. Sudah. Kiri. Siapa ini? Sandra Sabrani. Ya. Hati. Ya. Ya. Arab. Citra. 4.
Adit, Yurena, kita, Deti, Sani, Ryan, Dr. Ya. Jadi kami ucapkan selamat kepada kami yang sudah bagus nilainya dan kepada kami yang masih rendah nilainya ya. Terima kasih. Ya. Oke, kita kembali ke usaha masing-masing. Hari ini kita sudah belajar mengenai bagian-bagian serta bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, dan harapan kami kepada anak kami, walaupun sudah ditonton video pada hari ini dan sudah dibaca materi, dan harapan saya supaya mencari bahan-bahan lainnya, ya, seperti buku-buku paket, ya, silakan dibaca, ya, untuk menambah pengetahuan anak kami tentang fungsi dan bagian-bagian pada tumbuhan ini. Bisa dipahami ini? Bisa? Bisa ya. Jadi itu saja bisa kami sampaikan pada pembelajaran ini. Dan sebelum kita tutup, ya, mari kita bernyanyi lagu daerah Kenyes, ya. Bisa? Bisa? Tiga, ya.
saja pelajaran kita pada hari ini, dan kami disilakan pulang dan jangan lagi makan-makan ya. Dan selamat siang.